Halo, selamat datang Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Selamat datang kembali di channel Segala Cara. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat soal kuis pilihan ganda di Google Form beserta kunci jawaban dan skornya. Simak video ini sampai habis. Pertama-tama kita masuk ke Google Form. Tapi pastikan dulu Bapak Ibu sudah login ke akun Google-nya masing-masing ya. Kemudian buka Google Form. Kemudian klik Go to Google Forms. Baik, untuk memulai formulir baru, kita harus mengklik tanda plus ini yang kosong. Kemudian kita klik. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengisi judul formulirnya. Saya ambil contoh saja. Ini judulnya ulangan, atau Bapak juga boleh membuat judul yaitu soal kuis ya. Soal kuis mata pelajaran apa, misalkan mata pelajaran IPA. Kelas 7 bab 1 misalnya ya. Nah, sudah seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengisi deskripsi formulir. Ini sebetulnya opsional ya, jadi Bapak Ibu bisa memasukkan deskripsi, bisa juga tidak. Jadi tergantung kebutuhan. Kemudian untuk yang pertama, jangan lupa kita memasukkan pertanyaan nama siswa. Ini untuk mengidentifikasi nanti siapa yang mengisi formulir ini. Jadi kita tahu siswa nanti akan mengisinya di jawaban singkat. Kemudian jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol wajib diisi. Sehingga ketika ini aktif, nanti siswa tidak akan bisa melanjutkan pengisian kolom yang lain. Kalau tidak dicentang berarti apabila siswa lupa mengisi nama, mereka bisa saja mengirimkan jawaban tanpa nama. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan yang baru, kita klik tanda plus ini, tambahkan pertanyaan. Oke, hal yang kedua yang harus kita masukkan adalah untuk mengidentifikasi kelas. Jadi apabila kita mengajar di kelas yang banyak, tentu saja ini bisa kita terapkan, karena kita nantinya harus mengetahui si anak ini kelas apa. Jadi ya begitu, jadi supaya kita jelas. Nah, untuk pilihannya kita gunakan pilihan ganda. Kemudian kita masukkan opsinya di sini. Misalnya kita mengajar dari kelas 7A sampai C. Berarti kita ketik 7A, kemudian 7B, dan 7C. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga diaktifkan lagi wajib diisinya. Nah, ini baru permulaan. Kemudian kita tambahkan bagian. Kenapa? Supaya mereka tidak terlalu banyak scroll mouse-nya ke bawah ya, atau layar smartphone-nya ke bawah. Jadi kita tambahkan bagian. Nah, untuk bagian kedua, ini bisa kita masukkan judulnya soal. Ya. Nah, setelah itu, untuk menambahkan soal yang pertama, kita klik lagi tambahkan pertanyaan. Ya, baik. Contoh saja ya di sini. 1 misalnya. Kemampuan beradaptasi
makhluk hidup disebut dengan. Nah, ini hanya contoh saja ya Pak, Bu. Jadi tolong kita fokusnya ke teknik pembuatannya saja, tidak ke materinya ya. Untuk opsi, misalnya kita membuat 4 opsi. Yang A misalnya adaptasi, yang B asimilasi, C konjungsi misal ini ya, dan D mutasi misalnya. Nah seperti itu. Nah sudah dibuat opsi jawabannya. Nah karena kita ini buat soal pilihan ganda, kita juga harus mengaktifkan wajib diisi. Nah seperti itu. Kemudian kita ke atas dan kita tekan tombol setting. Nah, supaya soal ini bisa hanya dijawab oleh 1 orang saja, jadi ini kita checklist batasi ke 1 jawaban. Jadi nanti ketika kita menceklis ini, siswa dipersilakan untuk masuk ke akun Google-nya masing-masing. Kalau ini dihilangkan centangnya, jadi siapa saja bisa mengisi soal ini tanpa ada konfirmasi dalam bentuk email. Jadi seperti itu. Silakan Bapak Ibu atur saja bagaimana maunya. Kemudian untuk yang presentasi, nah ini kita berarti menampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Ya, kita biarkan saja. Kemudian untuk pesan konfirmasi, misalnya kita mau memasukkan pesan setelah mereka mengisi soal, kita buat sebuah kalimat, misalkan terima kasih anak-anak, anakku, kamu sudah mengerjakan soal kuis ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita pindah lagi ke kuis. Nah, ini harus dihidupkan. Klik tombol jadikan ini sebagai kuis. Ini untuk mengatur kalau soal yang kita buat tadi bisa dimasukkan jawabannya ya. Kalau kita tidak mengklik ini, jadi nanti kita tidak bisa memasukkan kunci jawaban. Oke. Kemudian untuk responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, hilangkan saja. Jawaban yang benar, ya boleh. Kemudian nilai poin juga mereka bisa melihat. Kalau sudah seperti ini kita simpan. Ya, kalau ingin mempercantik tampilannya, kita masuk ke sesuaikan tema. Nah, kemudian pada menu ini ada header, kita pilih gambar. Kemudian, nah, kita bisa menambahkan ini misalkan. Nah, kita masukkan. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Yang lebih menarik menurut saya ya. Nah, kemudian bagaimana untuk memasukkan kunci jawaban dan skornya atau poinnya? Kita klik di kunci jawaban. Oke. Nah, kemudian kita atur poinnya berapa, misalkan 10 untuk 1 butir soal. Kemudian kita tentukan mana jawaban yang benar. Nah, ini misalnya A. Nah, setelah itu kita klik selesai. Nah, 1 soal selesai. Kemudian saya juga berikan salah satu cara bagaimana supaya soal kita mempunyai gambar ya Bu. Ini misalkan soalnya begini. Perhatikan
gambar berikut. Ini adalah alat untuk titik. Nah, itu. Kemudian kita tetap juga gunakan pilihan ganda, kemudian kita hidupkan wajib diisi. Untuk memasukkan gambar di soalnya kita tekan ini, tekan tanda image, kemudian kita masukkan. Nah, kita juga sebetulnya bisa menggunakan gambar dari Google. Kita tinggal menelusurinya saja. Nah, kita gunakan salah satu gambar, alat untuk mengukur ya. Nah, ini. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Di pertanyaan yang kedua, perhatikan gambar berikut ini adalah alat untuk. Nah, kita masukkan opsi jawabannya. A, suhu tubuh misalnya ya. Kemudian B, panjang. C, intensitas cahaya misalnya. D, kecepatan. Nah, seperti itu. Nah, apabila sudah selesai, kita tinggal klik kunci jawaban. Kemudian kita beri lagi skor 10 misalnya ya. Dan tentukan jawaban yang benarnya di mana. Nah, ini. Kemudian klik selesai. Nah, sejauh ini sudah sampai di sini berarti kita sudah selesai membuat soal. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak atau Ibu nanti untuk meneruskan tutorial yang sudah saya sampaikan ini untuk membuat soal yang lebih banyak. Nah, setelah ini bagaimana selanjutnya? Kita tinggal klik kirim. Kemudian kita geser ke samping untuk mendapatkan tautan atau link yang nantinya bisa dibagikan. Kemudian centang perpendek URL dan klik salin. Nah, link ini nanti yang akan kita bagikan kepada siswa supaya mereka bisa masuk untuk mengerjakan soal kuis yang sudah kita buat. Seperti itu Bapak dan Ibu guru. Nah, jadi sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.